Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات, jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Maka jemaah sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, sesungguhnya kita semua tidak ada yang kekurangan nikmat. Lanjut ibu-ibu, kami berikan waktu 2-3 menit untuk menyelesaikan kajiannya dulu. Gimana Bu, ada ustaz yang lebih baik dari ana? Ibu-ibu ngobrol, ana tunggu sampai selesai ngobrolnya, baru kita lanjut lagi. Mantap ya? Mantap. Saya berikan waktu 2 menit untuk ibu-ibu gelas-gelas dari kaca ya. Kan kata Nabi, berlemah lembutlah kepada gelas-gelas dari kaca. Baik, sisa 2 menit lagi Bu. Lanjut Bu. Ya, begitu kita mulai lagi. Selesai Bu? Masya Allah. Baik. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Selalu dan senantiasa kita saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya bahwa kita semua tidak ada yang kekurangan nikmat. Bahkan semua kita kebanyakan nikmat. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga Allah mengatakan: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Apakah setelah mendengar ayat ini kita masih menganggap diri kita kekurangan nikmat? Maka sungguh amat keras hati kita dan sungguh betapa kita tidak mudah mendapatkan teguran dari Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila setelah mendengar ayat ini kita juga masih menilai diri kita kekurangan nikmat, maka tak salah jamaah dimuliakan Allah di dalam surat Ar-Rahman
dari awal surat hingga akhir surat berulang kali Allah mengutarakan kepada kita firman-Nya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena mayoritas manusia ini seperti yang Allah katakan di dalam ayat yang lainnya wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hamba-hambamu yang mau bersyukur, dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bahkan iblis telah bersumpah di hadapan Allah dengan mengatakan thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian engkau tidak mendapati mayoritas mereka bersyukur. Maksudnya mayoritas mereka kufur. Karena tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan jamaah ini dimuliakan Allah, nikmat dunia sekalipun insya Allah kita tidak kekurangannya. Di dalam hadis yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan ia merasa aman terhadap dirinya, tidak dalam keadaan takut akan dibunuh, diculik, ditembak, dibom dan sebagainya. Mu'afan fi jasadih, sehat anggota tubuhnya. Wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Tidak lebih dari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka seakan ia telah diberikan dunia beserta isinya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, walaupun tentunya bagi kita umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin, nikmat yang paling berharga, yang paling mahal dan lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat agama, nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat Allah dekatkan kita dengan dirinya dengan melakukan berbagai ibadah dan Allah jauhkan dari syirik, bid'ah dan maksiat kepadanya. Oleh karenanya sebagian para sahabat Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan secara mauquf dengan sanad yang sahih dan secara marfu dengan sanad yang dhaif, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Kalau nikmat dunia itu, kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'ti din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, nikmat tauhid, dijauhkan dari syirik, nikmat beribadah dengan sunnah bukan dengan bid'ah, dan nikmat dekat dengan Allah Jalla wa'ala dan tidak jauh darinya, ini tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini di pagi hari yang semoga Allah Jalla wa'ala berkahi ini dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bil sabar, untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Fawaidul Fawaid karya al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini bagian dari nikmat agama yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita dan wajib kita syukuri. Jamaah sekalian, kita masih di pembahasan tawakal karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang bab tawakal di dalam kitabnya ini ya, dengan penjelasan yang lumayan lebar sehingga beliau sebutkan dengan beberapa lembar atau halaman dari kitabnya ini, meskipun sebagiannya adalah pengulangan ya, karena kitab beliau ini kitab fawaid. Setiap kali beliau melewati sebuah faedah beliau menulisnya sehingga tidak tersusun seperti kitab-kitab beliau yang lainnya seperti Zadul Ma'ad ya, yang beliau tulis beberapa jilid dengan tersusun yang begitu rapi susunannya. Baik, jamaah dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu telah Anda sebutkan definisi tawakal secara etimologi dan secara syar'i. Juga telah Anda sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala secara umum. Juga telah Anda nukilkan beberapa ayat Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita kaum mukminin bertawakal di tempat-tempat yang khusus. Setelah Anda nukilkan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah secara umum, juga telah Anda nukilkan kepada jamaah dari kitab Nuzratun Na'im
dalil-dalil dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertawakal di tempat-tempat yang khusus. Ini juga telah kita bahas. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga telah kita baca ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan kepada kita buah dari tawakal kepada Allah dan bahwasanya tiada manusia yang lebih merdeka hidupnya di dunia ini, lebih bahagia, lebih tenang, lebih tentram dan lebih jauh dari kegundah gulanaan atau kegelisahan selain daripada mereka yang benar-benar merealisasikan tawakalnya kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Berikut ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala anwa'u tawakkuli 'ala Allah. Beberapa macam bentuk tawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Kata beliau, at-tawakkulu 'ala Allah naw'an. Tawakal kepada Allah dari sebagian sisi itu ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma, salah satunya adalah tawakkulun 'alaihi fi jalbi hawaijil 'abdi wa hududhihi ad-dunyawiyah. Au daf'i makruhatihi wa masaibihi dunya. Ad-dunyawiyah adalah bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala dalam mencari kebutuhannya dan keinginan-keinginannya yang sifatnya duniawiyah. Atau dia bertawakal kepada Allah agar terjauhkan dari hal-hal yang tidak ia sukai atau musibah-musibah yang sifatnya duniawiyah. Ini macam yang pertama, di mana ketika seseorang bekerja ingin memperoleh sebagian dunia yang dia inginkan, maka dia diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian juga dia bertawakal kepada Allah ketika sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya atau menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak ia sukai, seperti penyakit dan sebagainya. Dia pun bertawakal untuk menyelamatkan dirinya dari keburukan-keburukan yang sifatnya duniawiyah tersebut. Yang kedua kata beliau, nanti akan jelas kenapa beliau menyebutkan dua bentuk tawakal ini ya. Yang kedua kata beliau, at-tawakkulu alaihi fi husuli ma yuhibbuhu wa yardah. Minal imani wal yaqini wal jihad wa da'wati ilaih. Tawakal yang kedua adalah bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala di dalam mencari cintanya, menggapai ridhanya, dari keimanan, keyakinan, berjihad dan berdakwah di jalan Allah Jalla wa'ala. Banyak manusia bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala ketika mencari keuntungan duniawiyah dan menjauhkan hal-hal yang tidak ia sukai dari perkara dunia. Tetapi ketika dia melakukan hal-hal yang akan mendatangkan cinta dan ridhonya Allah, seakan ia tidak perlu dan tidak butuh untuk bertawakal kepada Allah. Padahal tanpa pertolongan dari Allah kita tidak bisa salat. Tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan mampu membaca Al-Quran. Tanpa pertolongan dari Allah kita tidak dapat hadir di majelis ilmu agama yang seperti ini. Nah, sebagian manusia kalau dia sedang berjuang, berkorban untuk mencari dunia yang dia inginkan dan sedang berusaha menyelamatkan dirinya dari kejelekan-kejelekan yang sifatnya duniawiyah, seringkali dia menghadirkan tawakal kepada Allah. Ketika mau keluar dari rumah untuk jualan, dia hadirkan tawakalnya kepada Allah benar-benar. Ketika dia ingin berobat, dia pun benar-benar menghadirkan tawakalnya kepada Allah. Ketika dia ingin menyelamatkan dirinya dari mara bahaya yang sifatnya duniawiyah, dia pun benar-benar menghadirkan tawakalnya kepada Allah. Tetapi ketika dia hendak mencari cinta Allah, mencari ridha Allah dengan salat, baik salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah, haji, umrah, zakat dan berbagai kebaikan yang lainnya, terkadang dia tidak sebenar-benarnya menghadirkan tawakal kepada Allah seperti ketika ia menghadirkan tawakalnya kepada Allah ketika mencari dunia. Memang manusia ini sesuai dengan skala prioritasnya. Manusia ini sesuai dengan cintanya.
Ketika cinta terhadap dunia itu luar biasa, maka keluarlah darinya hal-hal yang luar biasa juga. Demikian juga tatkala cintanya terhadap akhirat itu luar biasa, maka tercipta pula darinya hal-hal yang luar biasa. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa baina naw'aini min al-fadli ma la yuhsihi ila Allah. Kedua-duanya, yakni kedua-dua macam tawakal ini ada keutamaannya tentunya. Diberikan keutamaan oleh Allah dengan keutamaan-keutamaan yang tiada yang mampu menghitungnya kecuali Allah. Karena memang kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah dalam semua hal. Dalam perkara dunia dan juga dalam perkara akhirat. فَمَتَى تَوَكَّلَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي حَقَّ تَوَكُّلِهِ كَفَاهُ النَّوْعَةِ الْأَوَّلِ تَمَامَ الْكِفَايَةِ. Akan tetapi menghadirkan tawakal kepada Allah pada model yang kedua, macam yang kedua kata Imam Ibn Qayyim, yaitu ketika seseorang ingin mencari cinta Allah dan meraih ridhonya, kalau dia benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang kedua, maka Allah Jalla wa'ala akan anugerahkan untuknya hal pertama yang ia inginkan dengan sempurna. Apa maksudnya? Maksudnya apabila seseorang benar-benar bertawakal kepada Allah dalam urusan akhirat, maka Allah jamin untuknya perkara dunia. Bahkan biasanya manusia ini dalam urusan dunia nggak perlu diajarin, nggak perlu diingatkan untuk berikhtiar. Ya. Gak diingatkan pun dia tahu. Bahkan dengan cara yang tidak halal pun dia tahu melakukannya. Ini manusia kalau terhadap perkara dunia. Tetapi kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, meskipun dalam perkara dunia seseorang juga harus bertawakal kepada Allah. Namun ingat, bertawakal kepada Allah dalam perkara akhirat, di dalam mencari cinta dan ridhonya Allah, ini lebih penting. Bahkan barang siapa yang merealisasikan tawakalnya kepada Allah, di dalam beriman, di dalam beramal demi mencari cinta dan ridhonya Allah, maka Allah akan jaminkan untuknya perkara-perkara dunia yang dia inginkan. Allah akan jamin rezeki untuknya. Allah menjamin penjagaan untuknya dari perkara-perkara dunia yang tidak ia inginkan. Semana dengan ucapan beliau ini adalah kandungan dari firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Di dalam surat At-Talaq. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikannya solusi. Allah akan selalu memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan selalu cukup untuknya. Innallaha balighu amrih, karena Allah maha menang atas segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah telah menjadikan segala sesuatu itu sebagai takdir. Artinya telah Allah takdirkan. Juga ucapan beliau ini merupakan kandungan dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, man kanatil akhiratu hammah jama'allahu syamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammah farraqallahu syamlah wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa la ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai skala prioritasnya, maka Allah akan indahkan segala urusannya. Wa ja'ala al-ghina fi qalbih. Allah akan menancapkan kekayaan di dalam hatinya, dan inilah kekayaan yang sesungguhnya. Versi Al-Quran dan versi hadis Nabi SAW. Maka dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu lainnya, Nabi bersabda, laisal ghina an kathratil 'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Nabi tidak mengatakan tidak boleh memiliki harta benda,
Tetapi yang Nabi katakan kekayaan yang sesungguhnya itu bukanlah dengan banyaknya harta benda. Tidak semua orang yang punya harta itu kaya, jemaah. Sebagaimana tidak semua orang kaya memiliki harta yang banyak. Kenapa demikian? Karena kata Nabi, walakinnal ghina ghinan nafs. Karena kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati, ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Dengan tawakal kepada Allah, dengan al-khauf kepada Allah, dengan ar-raja kepada Allah, dengan cinta kepada Allah Jalla wa'ala, dengan al-yaqin kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, a'zamu tawakkul. Tawakal yang paling agung, yang paling besar. Kata beliau, fa'a'zamu tawakkuli alaihi at-tawakkulu fil hidayati wa tajridi at-tauhid wa mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa jihadi ahli al-batil. Fahada tawakkulu ar-rusuli wa khassati atba'ihim. Tawakal yang paling besar, yang paling agung adalah tawakal mencari hidayah atau mempertahankannya. Karena hidayah ini kita butuhkan. Kita selalu butuh hidayah dari Allah. Hidayah untuk mengenal jalan yang lurus. Hidayah untuk istiqamah di atas jalannya. Nah, makanya setiap kali salat kita meminta ihdinas siratal mustaqim. Kita butuh hidayah untuk mengenal jalan Allah yang lurus. Dan setelah mengenalnya kita juga selalu butuh hidayah dari Allah untuk istiqamah di atasnya. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, makanya ada ayat yang berbunyi walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dalam surat Muhammad ya. Orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, apa kata Allah? Zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Allah semakin menambahkan hidayah untuk mereka. Padahal Allah katakan mereka sudah mendapatkan hidayah. Walladzina ihtadaw zadahum huda, kata Allah. Padahal sudah mendapatkan hidayah. Walladzina ihtadaw, kata Allah. Dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah sudah di atas tauhid, bukan di atas syirik. Sudah di atas sunnah dan bukan di atas bid'ah. Sudah di atas ketaatan kepada Allah dan bukan di atas maksiat. Tetapi kata Allah, zadahum huda. Allah akan menambahkan hidayah kepada mereka. Menunjukkan apa? Kita butuh hidayah di atas hidayah. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan mereka yang telah mendapatkan hidayah akan Allah tambahkan hidayah untuk mereka. Wa atahum taqwahum. Dan Allah semakin menambahkan ketakwaan di atas ketakwaan mereka. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan tawakal yang paling agung adalah tawakal di dalam hidayah. Karena untuk mempertahankan hidayah yang ada, jamaah yang dimuliakan Allah, kita butuh tawakal kepada Allah. Kata beliau yang kedua, wa tajridi tauhid, di dalam memurnikan tauhid. Ini juga butuh tawakal untuk mempertahankan tauhid yang telah Allah berikan. Bagaimana agar kita tidak jatuh ke dalam berbagai syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Apalagi kita yang sudah berada di sebuah zaman di mana syirik tidak lagi dinamakan syirik, tetapi sudah dinamakan sebagai ta'zimus salihin, mengagungkan orang saleh. Dinamakan dengan nama adab, ya, dinamakan dengan nama ritual-ritual syar'i, diberikan nama dengan nama ziarah-ziarah kubra. Padahal semua berbentuk syirik. Ketika dikaji, bahkan orang yang tidak melakukannya dianggap tidak bertauhid. Dan yang melakukan ritual-ritual syirik tersebut itulah orang yang paling kuat akidahnya. Itulah orang-orang yang paham tauhid. Maka tanpa bertawakal kepada Allah, seseorang akan runtuh tauhidnya. Bahkan kalau dia tidak bertawakal kepada Allah, mungkin dia akan menukar tauhid yang telah Allah berikan tersebut dengan syirik yang telah Allah selamatkan sebelumnya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan tawakal yang paling besar, yang paling agung adalah bertawakal di dalam hidayah. Tawakal fi wa tajridi tauhid, di dalam memurnikan tauhid.
Yang ketiga kata beliau, wa mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertawakal kepada Allah dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kita membutuhkan tawakal yang sangat besar, yang sangat kuat ya. Karena dengan bertawakal kepada Allah, Allah akan menolong kita. Dan tanpa pertolongan dari Allah kita nggak akan mampu mengikuti Nabi SAW. Apalagi hari ini jamaah. Orang yang paling dibenci, yang paling sesat di mata mayoritas muslimin adalah orang yang paling mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itulah sampah-sampah masyarakat di mata manusia hari ini. Ya. Semakin seseorang mengikuti sunnah Rasulullah SAW di mata sebagian mayoritas manusia hari ini, dia dianggap sampahnya negara. Sampahnya masyarakat akan dipandang sebelah mata, akan dikatakan orang-orang yang mabuk agama katanya, konstekstual di dalam beragama, bahkan secara terang-terangan sebagian mereka dipanggil Wahabi ketika lewat, bahkan ada yang dicap sebagai antek-antek Yahudi. Tetapi sebaliknya, orang yang paling menjauhi sunnah Nabi SAW hari ini, itulah orang yang paling berilmu, orang yang paling hikmah dakwahnya. Itulah dai sejuta umat. Nah, makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang dhaif, namun datang dari jalan yang banyak sehingga disahihkan oleh sebagian ulama. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nas zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamr." Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya berusaha untuk tetap di atas tauhid dan tidak berpindah ke syirik. Berusaha untuk tetap di atas sunnah dan tidak bergeser kepada bid'ah. Dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api. Kalau ketika berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW tidak terasa panas, telinga tidak terasa panas dari cemoohan caci makian manusia, ya, tanpa ada ujian, ini perlu kita cross check jamaah. Kalau bahasa orang Medan mungkin sunnahnya masih sunnah ele-elean. Kalau bahasa orang Jakarta apa? Hah? Kaleng-kaleng, itu mas Sumatera juga tuh bang bahasanya. Sunnah kaleng-kaleng, sunnah kawi mungkin. Ya. Ya. Karena Nabi mengatakan dia akan merasakan itu kal-qabidhi 'alal jamr. Seperti menggenggam bara api. Jenggot, apa salahnya jenggotnya? Tumbuh sendiri, kita nggak numbuhin kok jenggot. Bisa-bisanya orang marah dengan jenggot kita. Ya kan? Risih dia dengan jenggot. Padahal jenggot tumbuh sendiri. Tumbuhnya pun ke bawah, bukan ke atas nutupin mulut. Ya kan? Tapi orang risih, katanya jorok. Tapi ada orang-orang yang gak punya jenggot sama sekali, tetapi memelihara kumis dan membiarkannya sudah seperti pisang goreng hangus. Menutupi mulutnya, sudah seperti jembatan hitam. Setiap kali makan harus didorong dulu itu. Itu kumis, itu gak dianggap jorok, justru dianggap jantan lu. Gagah banget tuh orang. Terbalik. Wanita-wanita yang nutup aurat dianggap mabuk agama. Terlalu taklid, fanatik buta terhadap agamanya. Dikatakan sok suci. Tetapi wanita-wanita yang obral aurat, udah diobral diskon lagi. Dianggap wanita-wanita yang banget modern. Yang modern banget. Ya. Itu fakta hari ini jamaah. Makanya beliau mengatakan untuk mengikuti Rasulullah SAW membutuhkan tawakal kepada Allah. Bahkan di sebagian tempat, sebagian orang hanya karena tidak melakukan zikir yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Setelah sholat 5 waktu dipecat jadi imam. Dan itu bukan 1-2 kasus. Dia nggak melarang jamaah lain untuk zikir keras-keras. Cuma dia sendiri karena dia tahu sunnah Nabi tentang zikir setelah sholat 5 waktu. Dipecat jadi imam. Padahal dia nggak melarang, belum melarang. Baru
sekedar mengamalkan sunnah Nabi untuk dirinya dan tidak nyuruh jamaah yang lain karena dia tahu nggak sanggup. Ya. Belum nyuruh, dia sendiri mempraktekkan sunnah Nabi. Dipecat jadi imam. Gara-gara berzikir setelah salat 5 waktu dengan zikir yang Nabi anjurkan. Astaghfirullah 3 kali, ya kan? Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa ant. Terus lanjutin. Zikir enggak habis salat? Lanjutin. Lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau kafir Allah malamani lima a'tait wala mu'ti lima mana wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian subhanallah 11 kali atau 33 kali, alhamdulillah 11 kali atau 33 kali, Allahu akbar 11 atau 33 kali. Kemudian tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 qul. Pada maghrib dan subuh sebagian ulama mensahihkan riwayat la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu dibaca sebanyak 10 kali. Dan datang dalam Sunan Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi kalau selesai salat subuh juga membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sebagian imam, sebagian santri, sebagian teman-teman dipecat jadi imam gara-gara membaca zikir yang Nabi anjurkan setelah sholat dengan sendirinya. Ini belum menyuruh jamaah, baru untuk dirinya sendiri sini dipecat. Nah, anak punya anak saudara masuk memang ya waktu itu di pesantren umum lah. Setiap selesai sholat cuma dia sendiri yang zikirnya begitu. Ya, yang lain dengan keras-keras didatangi, dipukul tangannya, suruh angkat seperti santri yang lainnya. Nah, bahkan terancam dikeluarkan dari pesantren kalau zikirnya masih seperti itu. Membutuhkan tawakal untuk mengikuti sunnah Nabi SAW hari ini. Makanya lihat bahasa Al-Quran ketika Allah mengatakan Nabi kita adalah uswah hasanah. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa ayat setelahnya? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Merindukan kampung akhirat dan banyak mengingat Allah. Kalau kita tidak banyak ingat surga neraka aja, enggak banyak ingat hari kiamat, nggak bakal berani berpegang teguh dengan sunnah Nabi ini jamaah. Ya kan? Dikit dipanggil, semenjak kapan lo jadi ustazah kok pengen begitu, besok diupdate jilbabnya jadi jilbab gaul dikit. Ya kan? Tuh jenggot ente kok kayak kambing gitu, mulai cukur lagi. Tapi kalau dia ingat akhirat, surga, neraka, tentang hari kiamat, tentang as-sirat, tentang hisab, tentang mizan, tentang alam barzah, nggak peduli dia. Mau dipuji, mau dicaci, nggak akan peduli be. Yang terpenting baginya bagaimana dia mati husnul khatimah di alam barzah, selamat dari azab. Di hari kiamat Allah mudahkan urusannya di padang mahsyar, bisa melewati as-sirat, tidak diberhentikan di al-qantarah, dimasukkan ke dalam syurga dan tidak disentuh oleh api neraka. Karena itulah cita-citanya tertinggi. Dan ini gak mudah jamaah. Di sebagian tempat seseorang bisa terancam diusir dari kampungnya hanya karena meyakini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ayat. Ketika disampaikan dia, kalian jangan jadi orang yang konstektual. Bahkan di sebuah daerah masih tersimpan itu di YouTube. Seorang guru agama mengumpulkan siswa-siswanya di tanah lapang, di tempat yang terbuka.
Kemudian mendoktrin mereka. Barang siapa yang mengatakan Allah di atas langit beristiwa di atas arsy-Nya, dia kafir murtad. Masih ada di YouTube. Jadi jamaah memegang sunnah Nabi itu seperti menggenggam bara api. Itu bukan sekedar istiqomah tidak jatuh ke dalam khamar, zina, judi, ya, masalah jenggot semata, masalah celana cingkrang semata, masalah cadar semata, hijab syar'i, itu bagian dari itu. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana seseorang mampu menggenggam sunnah ini yang sifatnya akidah seperti menggenggam bara api. Nah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW yang sifatnya akidah. Ini jauh lebih penting daripada hal yang sifatnya ibadah. Demikian juga berpegang teguh dengan sunnah Nabi agar tidak jatuh ke dalam bid'ah. Ini jauh lebih penting daripada berpegang teguh dengan sunnah Nabi agar tidak jatuh ke dalam maksiat. Apalagi di sebagian tempat memang orang yang melakukan bid'ah itulah orang yang paling sunnah, yang paling ahli ibadah. Subhanallah. Mungkin bagi orang yang tinggal di kota-kota besar terkadang terlalu berat. Tapi di daerah jamaah Bu, Anda hanya sekedar nggak ikut hadir di acara maulid, bermasalah antum di kampung itu. Itu belum merasakan itu karena tinggalnya di kota. Hanya nggak ikut, padahal katanya khilaf, ya kan? Kita ambillah berlapang dada perayaan maulid khilafiyah, ya kan? Katanya khilafiyah, betul kan? Bukan wajib katanya, adat lah. Orang nggak ikut kok dibilang Wahabi. Hanya karena nggak ikut maulid. Apalagi yang undang keluarga besar, tok dia yang nggak hadir. Dasar saudara kita yang Wahabi satu ini. Apalagi di beberapa daerah jamaah, acara maulid itu sakral. Sakral banget. Di Aceh ente nggak libur, nggak pulang acara maulid, dia lebih siap resign dari kerja dia. Kalau bosnya melarang dia pulang di hari maulid. Hari yang paling sakral lagi adalah hari ke-7 setelah kematian. Acara makan besar-besaran. Lebih baik dia nggak pulang hari Idul Fitri dan Idul Adha daripada nggak pulang hari itu. Itu hari yang sangat sakral. Bahkan silaturahim bisa putus sebab itu. Tetapi terkadang nggak putus kalau dia Idul Fitri, Idul Adha nggak ke rumah pamannya, nggak ke rumah sepupunya. Tapi hari ke-7 nggak datang, hari ke-40 juga nggak datang, selesai loh. Iya. Sampai hari kiamat kubro dicap Wahabi ente. Iya. Berat ya mah. Mungkin ini nggak terlalu dirasakan. Kalau di kota-kota besar mungkin seseorang tantangan besarnya adalah maksiat. Nah, maksiat. Tapi di beberapa daerah jamaah tidak melakukan syirik, kita bermasalah. Mestinya kan bermasalah karena berbuat syirik. Ini terbalik. Tidak ikut serta ke dalam ritual bid'ah, kita diperkarakan, dipermasalahkan. Nah, ada acara perayaan nuzulul Quran, nggak ikut langsung terlihat. Iya. Maka kata beliau di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW butuh tawakal. Dan termasuk tawakal yang paling agung. Nah. Kemudian kata beliau yang berikutnya. Yang merupakan tawakal yang paling besar adalah jihadi ahli batil. Berjihad membantah syubhat ahli batil. Ini juga membutuhkan tawakal yang sangat besar jamaah. Tanpa tawakal kepada Allah yang sangat kuat, seseorang tidak mungkin mampu dan berani membantah syubhat orang yang membolehkan syirik, syubhat orang yang menyeru kepada bid'ah, dan syubhat mereka yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Membutuhkan keberanian. Karena dia bakal dibuli. Karena manusia ini secara umum jamaah, ketika diajak kepada kebenaran, mereka tidak frontal, tidak membantah. Demikian juga ketika kita menyampaikan kebenaran kepada
keumuman manusia. Orang gak akan memperkarakan kita. Tetapi begitu kita membantah kesesatan, disinilah perang dimulai. Makanya ada ucapan dari Syekhul Islam Al-Harawi rahimahullah. Seorang ulama kaum muslimin yang hidup di abad keempat atau kelima. Beliau mengatakan, berulang kali pedang diarahkan ke mukaku hanya untuk satu tuntutan. Bukan agar aku diam berbicara tauhid dan sunnah. Tetapi mereka cuma minta agar aku tidak membantah ahlul bid'ah. Cuma itu permintaannya. Dan sebab membantah ahlul bid'ah lah banyak ulama kaum muslimin dipenjara. Contohnya Imam Ahmad. Kenapa beliau dipenjara sampai 3 periode? Apakah beliau memberontak? Enggak. Justru beliau melarang masyarakat terang-terangan. Begitu keras melarang rakyat untuk memberontak. Menasihati mereka untuk selalu sabar. Menasihati penguasa secara diam-diam mendoakan mereka. Tetapi beliau tidak mau mengikuti akidah yang menyimpang saat itu. Akidah yang mana kaum Jahmiyah berhasil menjadikannya sebagai undang-undang dasar negara. Yaitu meyakini Al-Quran makhluk. Syekhul Islam Ibnul Qayyim, gurunya Imam Ibnul Qayyim Ibnu Katsir, dipenjara berulang kali. Kenapa? Karena membantah Asy'ariyah kaum sufi. Terakhir kali beliau dipenjara karena karangan beliau yang berjudul, terakhir kali beliau dipenjara dan beliau meninggal dunia karena karangan beliau yang berjudul La tushaddur rihal illa ilal masajidis salasah. Judul karyanya adalah potongan hadis Nabi SAW. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh yang memberatkan karena suatu tempat kecuali hanya 3 tempat. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Al-Masjidil Aqsa. Ini beliau tulis untuk menasihati kaum muslimin yang di masa itu suka melakukan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kuburan yang dianggap kuburan para wali. Ziarah kubur wali sebelum Ramadan, ya setelah Ramadan. Maka beliau menulis tulisan ini sebagai nasihat untuk kaum muslimin. Beliau pun dipenjara karena tuntutan para ulama sufi hari itu. Dipenjara sampai meninggal dunia di Suriah. Dan beliau meninggal dunia di saat beliau sedang membaca surat Al-Qamar. Dan ketika beliau tiba di ayat Allah, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam syurga dan di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Fi maq'adi inda malikim muqtadir. Fi maq'adi sidq inda malikim muqtadir. Di tempat kejujuran di sisi Allah yang Maha Raja lagi Maha Kuasa. Wafatlah beliau ketika beliau sampai dan tiba di ayat ini. Dan banyak lagi para ulama. Apa yang membuat orang mencela Syekh bin Baz? Pada beliau udah kakek-kakek tua, buta, suara yang cukup lembut, ya kan? Kenapa? Karena membantah syubhat-syubhat yang mengajak kepada syirik, kepada bid'ah. Apa yang membuat orang benci kepada Syekh Albani? Karena dengan ilmu beliau, karya beliau, terlihatlah para penceramah-penceramah dusta atas nama Nabi SAW. Karena karangan-karangan beliau, orang jadi nggak bebas ceramah hari ini. Begitu ada yang ceramah bawa hadis langsung ditegur, Pak Ustadz itu hadisnya dhaif, palsu, dijelaskan oleh Syekh Albani lah. Pusing dia Albani maneng. Iya. Sehingga beliau dituduh tukang jam dan sebagainya. Tapi sampai hari ini orang yang menganggap beliau nggak punya ilmu, nggak punya guru, tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengupas kitab-kitab beliau dan menjelaskan sisi kesesatannya. Semuanya hanya bermain lidah dan bermain mantik ketika mencela beliau. Itu sudah merupakan sunatullah. Tidak ada orang yang membantah syubhat ahli batil kecuali akan dicela, akan dibuli, difitnah. Nah, dan coba lihat ustadz di Indonesia yang paling dibuli siapa? Yang paling banyak membantah, mengingatkan kaum muslimin tentang bahaya syirik dan bid'ah. Apa salahnya Ustaz Yazid rahimahullah sampai meme tentang beliau luar biasa di internet, ya?
luar biasa. Ya, kedisiplinan, kesungguhan dan keistiqomahan beliau dalam membicarakan keutamaan tauhid, bahaya syirik, keutamaan sunnah dan bahaya bid'ah. Dan tulisan-tulisan beliau yang menjelaskan kelompok-kelompok yang menyimpang karena bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan beliau pun cuma menukilkan apa yang telah para ulama bukukan dalam kitab-kitab Arab. Nggak ada yang dari beliau. Beliau cuma bukukan, terjemahkan apa yang sudah ada dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh ulama-ulama di abad kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Hijriah. Tapi lihat, ya, caci makian, fitnah dan sebagainya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat. Maka ketika seseorang mengatakan dakwah ini mengajak, bukan menghajar. Dakwah ini merangkul, bukan memukul. Semua orang bisa berbahasa demikian, tapi coba praktekkan. Seperti apa dakwah yang mengajak jangan menghajar? Apakah dengan kita diam jangan bahas syirik dan bid'ah? Apakah ini maksud dengan dakwah merangkul jangan memukul, dengan diam jangan bilang musik itu haram, jangan bilang riba itu haram? Begitu caranya? Ya. Kan sebagian orang hanya bisa bermantik, berfilsafat di lidah ya. Apakah mengajak manusia kepada tauhid dan membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang mengharamkan syirik dan mengancam pelaku syirik? Ini dikatakan bukan dakwah yang merangkul tapi dakwah yang memukul? Apakah membacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dan atharus salaf yang mewajibkan kita ikut sunnah dalam beribadah dan melarang kita melakukan bid'ah serta mengancam orang yang melakukannya, ini dikatakan dakwah yang tidak merangkul tetapi memukul, bukan dakwah yang mengajak tetapi dakwah yang menghajar? Apakah membacakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi serta ijma' para salaf yang menerangkan haramnya musik, haramnya riba dan membantah syubhat-syubhat orang yang menghalalkannya? Inilah yang dakwah yang dikatakan yang tidak mengajak tetapi menghajar, yang tidak merangkul tetapi memukul. Berarti sejatinya Al-Quran dan hadis yang ditolak. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, inilah kondisi zaman kita. Yang sudah Nabi SAW beritahukan jauh hari sebelum beliau wafat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Satati 'alan nasi sanawat khadda'at, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq, wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin, wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah." Qalu wa man ruwaybidatu ya Rasulullah? Qala ar-rajulu at-tafih yatakallam fi amri al-'ammah. Sungguh akan datang masa-masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Orang yang jujur, yang benar di hari itu akan dicap sebagai pendusta, sebagai orang yang sesat. Seorang yang dusta, yang sesat akan dinilai sebagai orang yang jujur dan benar. Orang yang amanah akan dianggap pengkhianat. Orang yang suka berkhianat justru dinilai amanah dan diberikan amanah. Ketika masa yang sudah seperti itu, maka si Ruwaybidah mulai bermunculan, banyak bicara. Siapakah Ruwaybidah itu wahai Rasulullah yang banyak bicara dan bermunculan di masa yang sudah seperti itu? Tanya para sahabatnya. Maka Nabi menjawab, ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'ammah. Orang yang dungu, jahil, enggak punya kapasitas, tetapi membicarakan urusan-urusan yang mencakup kaum muslimin. Urusan yang mencakup kaum muslimin adalah urusan agama. Kita berada di Indonesia, bicara masalah Islam berarti kita telah membicarakan agama seluruh muslim di dunia. Anda mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Anda telah membicarakan perkara seluruh muslim di dunia. Kita telah membicarakan perkara muslim di Palestina, muslim di Suriah, muslim di Somalia, di Saudi, di Mesir. Kenapa? Karena Islam milik mereka. Universal. Setiap kali seorang membicarakan masalah Islam berarti dia telah membicarakan urusan keumuman kaum muslimin.
Apa yang Nabi beritakan sungguh benar jemaah. Hari ini orang yang paling berani bicara agama adalah orang yang paling banyak followernya. Yang paling banyak followernya itulah ulama kibar hari ini. Itulah ustadz kibar hari ini. Artis tobat, alhamdulillah, senang bahagia kita. Tapi masalahnya jadi dai. Tanpa belajar, hanya bermodalkan saya public figure. Sehingga memberikan kesimpulan-kesimpulan yang aneh yang bertentangan dengan kesimpulan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pendeta masuk Islam, alhamdulillah. Tapi harus belajar dulu. Dia harus bersihkan dulu itu akidah. Bagaimana akidah yang sesat dan pernah ada di dalam kepala seseorang bisa bersih dan keluar total kalau dia belum membersihkannya dengan memasukkan akidah yang lurus. Dan akidah yang lurus nggak dapat dengan mimpi. Hanya didapatkan dengan duduk bersimpuh mempelajarinya di sisi seorang guru yang memiliki akidah yang sahihah. Akidah yang sahihah itu tidak datang dari pengalaman dakwah yang lama. Datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah yang diajarkan oleh seorang guru. Apa yang Nabi katakan tadi sungguh benar. Banyak bicara, mulai bermunculan ar-ruwaibidah. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, sehingga perkara-perkara yang cukup gamblang, jelas dan amat mendasar dalam Islam justru dibantah habis-habisan oleh ruwaibidah hari ini. Kata para ulama akidah Allah fisama ini cukup dasar. Bahkan Imam Nuqim menukilkan ini akidah berada di dalam seluruh kitab-kitab samawi. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan orang yang pertama kali mengingkari keberadaan Allah di atas langit adalah Firaun. Ya Haman ibnu li sarh la'alli ablughus asbab samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadiba. Tapi hari ini justru yang meyakini Allah fis sama, Allah alal arsy istawa dikatakan sesat, wahabi, antek-antek Yahudi, atau dengan bahasa yang menurut mereka ilmiah mujassimah. Seolah-olah ketika kita meyakini Allah di atas langit beristiwa di atas arsy-Nya, seolah-olah kita sedang mengatakan Allah butuh kepada makhluk yang maha kaya. Seolah-olah Allah diliputi oleh makhluknya. Ini konsekuensi yang datang dari kepala yang sudah kotor dengan syubhat, filsafat. Yang setiap kali dia mendengar ayat yang berbicara tentang sifat Allah, langsung yang terpikirkan olehnya adalah sifat makhluk. Akhirnya dia ingin menolaknya, takut karena ada ayat dan hadisnya. Akhirnya dia mentakwilnya. Tetapi kalau dari awal dia mengatakan istiwanya Allah sesuai dengan keagungannya sebagai zat yang maha besar, yang maha kaya, yang maha suci dari segala kekurangan dan keserupaan dengan makhluk. Sebagaimana sifat mendengar dan melihatnya Allah, itu sifat yang hakiki. Dan kita tidak menolak dan mentakwilnya meskipun manusia juga memiliki sifat mendengar dan melihat, karena kita yakin bahwa sifat mendengar dan melihatnya Allah sesuai dengan keagungannya Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai yang maha besar, yang maha kaya, yang maha suci dari segala kekurangan dan keserupaannya dengan makhluk. Demikian juga sifat-sifat Allah yang fi'liyah dan yang lainnya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, jawab ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim ini luar biasa dalamnya, luar biasa dalamnya. Nah, kalau di sebagian daerah di Yaman itu, kalau ada masjid ketika adzan tidak mengucapkan asyhadu anna aliyan waliyullah, itu langsung aneh. Karena Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Mereka setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mereka mengatakan asyhadu anna aliyan waliyullah. Benar, memang Ali waliullah, tapi menjadikannya konteks adzan ini penyimpangan. Ya kan? Kalau begitu boleh juga dong asyhadu anna Aba Bakrin waliullah, kenapa cuma Ali? Begitulah jemaah. Kalau kita beragama dengan landasan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung tinggi, ya udah. Kalau ente di Yaman berarti rubah adzannya. Kalau di tengah-tengah Syiah. Ya kan? Kalau ente ke Maroko, sholatnya jangan sedekap, irsal. Karena di sana Maliki. Ya kan? Di sana Maliki.
Orang Maroko rata-rata salat Allahu Akbar. Maliki. Ada sebagian orang yang nggak sedekap karena dia Syiah bukan Maliki, dan harus dibedakan. Sebagian mereka dia nggak sedekap bukan karena Syiah tapi Maliki. Tapi kalau di Yaman ada orang begini, nah ini bukan Maliki, Syiah dia, Syiah Zaidiyah. Nah, al-muhim jamaah ini mulakan Allah. Bahwasanya mengikuti sunnah Nabi dan berjihad melawan membantah syubhat-syubhat alul batil ini membutuhkan tawakal, bahkan a'zamu tawakul. Tawakul yang paling besar, yang paling agung, dan inilah tawakalnya para rasul dan orang-orang yang paling mengikuti mereka. Bahkan jamaah ini dimulakan Allah, kalau kita lihat buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama kaum muslimin khususnya setelah abad kedua dan ketiga Hijriah, itu mayoritasnya bukan membantah Yahudi dan Nasara, justru membantah ahlul bidah yang di dalam Islam. Buku Imam Ahmad, ya, Usulus Sunnah, juga Sunnah Al-Humaidi, gurunya Al-Imam Al-Bukhari, Asy-Syariah lil-Ajuri, dan kitab-kitab akidah lainnya. Justru fokus bantah ahlul bidah. Nah, karena terkadang seorang muslim, kalau Yahudi dan Nasara datang bicara agama, kita langsung gap. Ada gap di sini. Ya, Yahudi Nasrani, masa kita dengarin, ya kan? Tetapi tatkala yang datang dengan jubah, dengan jenggot, ya, dengan sorban, ya, dengan sorban di atas kepalanya, membawa ayat, membawa hadis, ujung-ujungnya akidahnya Allah di mana-mana, Allah tidak bertempat. Ujung-ujungnya mengajak kepada ritual-ritual syirik, ritual-ritual bidah, ujung-ujungnya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini yang paling mudah membuat kaum muslimin tersyubhati. Maka ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sendiri, banyak tulisan beliau membantah ahli ta'til, ahli ta'wil. Dan terkhusus terkait akidah asma was sifat. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, al-muhim, tawakal yang paling agung adalah tawakal di dalam hidayah, tawakal dalam memurnikan tauhid, tawakal dalam mengikuti sunnah Rasul, tawakal di dalam berjihad melawan ahlul batil. Maksud lawan di sini jihad argumen, ya. Perang ideologi, membantah syubhat-syubhat ideologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, tetapi tersamarkan bagi kaum muslimin dan dianggap itulah ideologi yang benar. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, وَالتَّوَكُّلُ تَارَةً يَكُونُ تَوَكُّلَ إِطِرَارٍ وإلجاء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا إلا التوكل كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه. Kemudian beliau menyebutkan tawakal dari sisi lain juga ada dua macam. Yang pertama tawakal ittirar, tawakal darurat, nggak ada pilihan lain. Seperti kata beliau, tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat dia berlindung kecuali kepada Allah. Semua sebab telah sempit, telah tiada, telah hilang. Bahkan dunia ini sudah amat sempit baginya, tiada tempat untuk dia berlindung kecuali Allah Jalla wa'ala. Nah, tawakal yang seperti ini, kata beliau, وَهَذَا لَا يَتَخَلَّفَ عَنْهُ الْفَرَجُ وَالتَّيْسِرُ الْبَتَّةِ. Tawakal dalam kondisi yang seperti ini tidak pernah kelapangan dan kemudahan itu tidak datang. Artinya pasti datang. Karena ada akidah dalam agama kita ini, semakin seseorang berada di dalam kegentingan dan kesempitan, semakin dekat pula kelapangan dan kemudahan. Meskipun terkadang seorang gak bisa melakukan sebab lagi, sebabnya udah hilang. Dunia udah sempit. Nah, ini akidah kita jamaah. Makanya semakin kita berada di dalam kegentingan, semestinya semakin kuat optimis dan tawakal kita kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah Allah berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang sedang berada di dalam kondisi yang darurat selain Allah Jalla wa'ala. Terkadang kita akan mengalami kondisi-kondisi di mana kita tidak ada kemampuan untuk berikhtiar sama sekali selain tawakal kepada Allah. Dan tentunya banyak sekali contohnya.
Antum terlilit hutang yang begitu banyak misalnya. Antum sudah bangkrut habis-habisan. Gak ada lagi orang yang mau membantu ente. Gak ada lagi ikhtiar yang bisa dilakukan. Atau contoh lainnya mengalami turbulensi dalam pesawat. Ikhtiar apa yang bisa antum lakukan? Pilot aja udah takbir. Pesawat udah nungging. Asap udah keluar. Bahkan udah ada perapian. Selain tawakal udah. Mau bilang apa? Mau buat apa? Antum melompat. Mau tentara bukan tentara. Mau sipil, mau militer. Sama semua di dalam pesawat saat itu. Ya kan? Mau petinju bukan petinju. Orang kuat, orang lemah. Gak ada lain. Selain Allah saat itu. Udah bismillah tawakal ala Allah. Perbanyak tahlil, perbanyak tahmid. Perbanyak ingat Allah. Kuatkan optimis kepada Allah. Nah. Ketika seseorang berada di tengah-tengah laut mencari nafkah diterjang oleh ombak-ombak besar. Sebab apa yang bisa dilakukan sementara dia dengan sampan yang begitu kecil dan seorang diri? Kondisi yang darurat. Nah kondisi-kondisi yang seperti ini ya, pasti akan datang ke lapangan dan kemudahan. Oleh karenanya semestinya semakin kuat pula tawakal kita kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua kata beliau taratan yakunu tawakal ikhtiar. Tawakal yang ikhtiar di mana masih ada kesempatan untuk berikhtiar. Karena ada sebab-sebab terjadinya suatu kebaikan atau selamatnya dia dari kejelekan masih terlihat jelas dan mampu ia lakukan. Nah, sebab-sebab ini banyak ada yang diperintahkan secara khusus, secara syar'i, ya, seperti minum madu karena ada perintah khusus. Ada sebab-sebab yang memang diharamkan, ada sebab yang mubah, tidak diperintahkan secara syar'i dan juga tidak ada larangannya. Maka meninggalkan sebab yang ada perintahnya dari syar'i ini adalah sebuah dosa dan bukan tawakal yang benar. Sebagaimana melakukan sebab-sebab yang haram ini juga merusak tawakal. Sisalah sebab yang mubah. Sebab yang mubah ini dibagi oleh para ulama dengan rincian apabila dominan sangkaan kita itu sebab memberi pengaruh. Maka dianjurkan untuk kita lakukan dengan syarat tidak bergantungannya hati dengan sebab-sebab tersebut. Ya. Tetapi apabila sebab-sebab yang tidak diperintahkan tersebut, yang mubah tersebut, dominan sangkaan kita malah tidak menimbulkan kebaikan, tidak menyelamatkan kita dari kejelekan, maka khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan lebih baik untuk tidak dilakukan. Sebagian ulama mengatakan dilakukan. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, sebab-sebab yang mubah, ya. Tetapi ketika seseorang melakukannya, ada kegantungan hati terhadapnya. Sementara taksirnya tidak ada, sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ini bahkan bisa jatuh ke dalam tatoyur terkadang. Nah, apa taksirnya unyal-unyal sebagai tanda istrinya dua? Ya kan? Apa sisi pengaruhnya seekor kupu-kupu dengan datangnya tamu? Ya. Apa sisi pengaruhnya tidak memakai baju warna hijau ketika pergi ke pantai apa? Selatan. Apa ngaruhnya? Makanya di sini jamaah ini dimuliakan Allah disebutkan faedah oleh beberapa para ulama tentang sebab, melakukan sebab, ya. Secara umum pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk melakukan sebab di dalam bertawakal. Bahwa tawakal yang benar adalah kejujuran hati dalam menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Yakin bahwa Allah akan melakukannya, menunaikan janjinya, kemudian dengan melakukan sebab. Nah, para ulama membahas sebab itu secara umum ada 3. Ya. Sebab ya secara umum ada 3 derajat. Yang pertama adalah sebab yang memang secara takdir dan kehendak Allah ada pengaruhnya seperti makan.
Makan besar nggak pengaruhnya untuk menghilangkan lapar? Secara takdir kauni ada. Maka meninggalkan makan dengan alasan bertawakal ketika lapar ini junun kata para ulama. Bentuk kegilaan. Bertentangan dengan akal. Bahkan memperolok-olok agama ini. Yang kedua, laisat mutayaqqanah. Sebab-sebab yang tidak pasti 100%. Ya, dhanniyah. Contohnya karruqa. Ruqyah. Melakukan pengobatan kai. Ini kan tidak pasti. Ya. Tidak pasti 100%. Ada orang yang dari ruqyah belum sembuh juga, ada yang sembuh. Ada yang setelah dibekam sembuh, ada yang tidak. Dan disebutkan oleh syar'i. Ya, solusi. Nah, sebab yang seperti ini apabila hati terikat dengannya, terpaut dengannya sehingga melemahkan tawakal dan kesempurnaan tawakal, ini Nabi larang. Makanya ada hadis yang melarang seseorang meminta ruqyah, meminta dikai agar masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka sebagian ulama memaknakan kepada makna ini. Tatkala ada ketergantungan hati kepadanya. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah, Nabi pernah memerintahkan Aisyah untuk meminta diruqyah kalau jatuh sakit berat. Menunjukkan larangan meminta ruqyah itu tidak semua bentuk ruqyah, tetapi tatkala ruqyah tersebut terlalu membuat hatinya terikat dengannya. Karena ada terkadang kondisi-kondisi di mana terkadang hati kita ini agak terikat dengan suatu sebab. Nah, lebih dominan ke sebab ketergantungan hati kita daripada kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itulah kondisi mayoritas manusia terhadap ruqyah dan kai di masa Nabi SAW. Sebagian ulama memang berpendapat bahwa larangan ruqyah di situ adalah ruqyah yang mengandung syirik, bidah atau maksiat. Untuk mempertemukan hadis ini dengan hadis-hadis Nabi lainnya yang pernah menganjurkan kita meminta ruqyah walaupun untuk diri sendiri. Nah, karena kalau dikatakan karena di dalamnya ada unsur meminta kepada manusia, kenapa disebutkan hanya kai dan ruqyah saja? Al-muhim jamaah dimuliakan Allah, kalau bisa membuat hati ini bergantungan dengannya, maka ini melemahkan tawakal dan kesempurnaannya tawakal. Ya, tetapi apabila ketika dia melakukannya tidak membuat hatinya bergantungan dengan sebab tersebut, maka tidak mengapa dia melakukannya. Yang ketiga, al-mauhumah. Hal-hal yang dianggap sebab tetapi waham, tidak pasti, secara syar'i tidak dianjurkan, secara takdir kauni juga enggak ada. Ya. Contohnya tatayyur. Secara syar'i tidak ada dalil yang mengatakan bulan Safar bulan sial, ya kan? Kok bisa-bisanya dijadikan sebagai sebab terjadinya kesialan di bulan Safar? Nah, secara syar'i tidak, secara takdir juga tidak. Nikah sama sepupu atau anak bungsu dengan bungsu nanti akan sial rumah tangganya. Ini keyakinan sebagai orang Jawa kan? Anak bungsu nggak boleh nikah sama anak bungsu. Atau sama sepupu nanti anak yang lahir akan cacat dan sebagainya. Nah, atau terkait malam kliwon, atau ke sebagian tempat kalau nabrak kucing dia harus berhenti, itu kucing harus dikuburin dan bagi-bagikan garam kalau di Aceh. Kalau di sini bagi-bagikan garam nggak? Habis nabrak kucing, apa juga yang dilakukan? Kuburin doang. Bagi duit, lebih mantap lagi. Ya, oleh sebagian tempat di Aceh bagi-bagikan garam. Nabrak manusia dia kabur, nggak khawatir sial setelah itu. Nabrak kucing kalau nggak balik lagi itu kucing dia ambil dikuburin kemudian bagi-bagikan garam, bakal takut sial seumur hidup. Demikian juga di sebagian masyarakat di Aceh ada keyakinan kalau garam, khusus garam, nggak boleh ketika matahari udah tenggelam kita pinjam garam ke rumah orang lain. Saya kan ini lagi masak nih, Anda masih ingat tuh masa-masa kecil. Butuh garam. Mau pergi ke rumah nenek, suruh tunggu dulu. Minimal setelah selesai sholat maghrib. Ada nggak di Jawa? Nggak ada ya? Iya. Banyak sekali hal-hal yang dianggap sebagai sebab kejelekan. Tetapi secara syar'i tidak ada dalilnya. Secara takdir kauni juga tidak.
Atau contoh lainnya pesiju. Nggak tahu di Jawa ada nggak? Tepung tawar, tahu? Ya, kalau dia punya mobil baru, rumah baru, istri baru, mau umroh, mau haji, damai. Kan orang yang berantem atau hewan kurban yang mau disembelih di sebuah daerah, Anda nggak mau nyebutkan nama daerahnya. Itu dilakukan tepung tawar atau pesiju. Menggunakan daun-daun khusus, nanti dicelupkan air, kemudian ada beras, ada ketan ya. Kemudian nanti ya disembur ke barang, ke orang ataukah ke tempat dengan bacaan-bacaan khusus dengan anggapan ini mendatangkan berkah. Berarti udah menjadikannya sebab. Secara dalil nggak ada. Kata mereka ada dalil ya Nabi ketika Ali menikah dengan Fatimah beliau menyemburkan air. Itu kebetulan. Buktinya dengan yang lain tidak. Ya kan? Yang kedua itu hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif. Anggaplah itu sahih. Cuma ada air, nggak ada bacaan-bacaan khususan itu, nggak ada juga masukin ketan ke dalam mulut orang yang dilakukan ritual tersebut. Kemudian daun tersebut kalau itu rumah baru digantungkan di pintu masuk rumah bagian atas. Itu nggak boleh diturunkan sampai kering dan hilang sendirinya dengan sendirinya. Nah, ini sebab-sebab yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Ini rincian terhadap sebab. Ya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Juga faedah tambahan terkait tawakal sehingga apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini terwakilkan dengan beberapa catatan berikut ini. Adalah awaiq at-tawakkul, penghalang-penghalang tawakal. Kurang lebih ada 4. Kita udah bahas definisi tawakal secara etimologi, secara syar'i ya, ayat-ayat yang memerintahkan kita secara umum bertawakal, ayat-ayat yang memerintahkan kita secara khusus tentang tawakal. Kita juga sudah memahami tadi terkait sebab ada 3 ya. Berikut ini awaiq at-tawakkul, penghalang-penghalang tawakal. Yang pertama al-jahl bimaqamillah. Kejahilan, kebodohan seseorang tentang keesaan Allah dalam hal rububiyah, dalam uluhiyah dan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya maha tinggi. Karena sebagian orang terlalu cepat pesimis. Kenapa? Karena dia nggak kenal keagungan Allah, ya kan? Kalau dia mengenal keagungan Allah, Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia nggak akan mengatakan, udahlah, kayaknya nggak mungkin deh orang kayak ana masih bisa punya anak. Nabi Ibrahim punya anak di umur 80 tahunan. Ya. Istri Nabi Zakaria udah divonis mandul oleh dokter dunia. Tidak membuat Nabi Zakaria pesimis berdoa. Karena beliau tidak melihat kepada kelemahan diri beliau dan istrinya. Tetapi melihat kepada keagungan Allah Jalla wa'ala. Allah sembuhkan istri yang udah divonis oleh dokter dunia mandul. Kami wa aslahna zaujah. Kami perbaiki dan kami berikan anak. Dan nama anaknya langsung dari Allah. Dan itu nama perdana di dunia ini yang bernama Yahya. Belum pernah ada nama Yahya di dunia sebelum itu. Gak ada yang mustahil. Maryam gak punya suami, punya anak. Nah, ini bukan dalil bahwa wanita kalau hamil anak kan kayak Maryam. Kalian jangan berburuk sangka aneh zina ya. Saja ini Maryam katanya. Itu ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Hukum asal wanita kalau hamil tanpa suami apalagi kalau bukan zina. Gak mungkin karomah. Karena dia bukan Maryam. Allah musta'an. Sebagian orang karena gak ingat keagungan Allah, gak kenal Allah, makanya dia malas bertawakal. Terlalu lemah, terlalu jahil tentang keagungan Allah Jalla wa'ala. Nabi Ya'qub terpisahkan puluhan tahun dengan Nabi Yusuf. Kemudian Binyamin ditipu berulang kali oleh anaknya. Beliau gak pesimis. Selalu berdoa kepada Allah. Ya, selalu mengatakan fasabrun jamilullah musta'an. Allah tempat aku memohon pertolongan. Nah. Yang kedua kata para ulama adalah al-ghurur wal i'jab bin nafs. Tertipu dan ujub dengan diri sendiri. Akhirnya lupa bertawakal sama Allah. Gak mungkin, aneh gak bisa. Gak mungkin. Apa yang gak mungkin? Kita ini lemah aja mah. Allah maha mampu menjadikan orang yang terkaya di Indonesia di detik ini menjadi orang termiskin di detik ini. Mampu apa enggak? Mampu.
Terkadang kita karena melihat kepada materi yang kita miliki, seolah-olah nggak perlu tawakal lagi. Padahal naik motor aja kita butuh tawakal, ya kan? Masuk ke WC aja butuh tawakal sama Allah. Mau berhubungan, melakukan hubungan pasangan suami istri aja dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Semua doa itu kan bentuk tawakal. Masuk ke masjid aja kita suruh bertawakal. Bismillah. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Tanpa bantuan dari Allah bisa jadi berat baru menginjak anak kaki. Tangga yang pertama udah jatuh ente, kesandung jatuh. Bawa sampainya malah ke IGD bukan ke masjid. Pada masjid udah satu langkah lagi jatuh malah sampai yang ke IGD yang sekian kilo jaraknya dari rumah kita. Sebagian orang nggak bertawakal sama Allah terhalangi untuk bertawakal kepada Allah karena ghurur dan ujub. Ghurur. Iya. Tertipu dengan dirinya seperti Qarun, ya kan? Mengatakan innama utituhu ala ilmin ini karena kecerdasanku, karena ilmu pengetahuanku. Kalau kalian mau kaya sukses seperti gua harus belajar, harus berusaha, harus rajin seperti gua nih. Biasanya orang kalau udah kaya kan banyak sekali kaedahnya keluar. Karena udah kaya, kalau belum kaya mah siapa yang mau dengerin? Ya. Caranya begini, lupa dia ingat. Coba Nabi Sulaiman. Pastikan beliau berikhtiar juga. Tetapi ketika beliau diberikan begitu besar kerajaan. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini keutamaan dari Allah. Milik Allah ini. Allah berikan, Allah titipkan untuk Allah uji diriku ini. Apakah dengan ini aku semakin soleh atau semakin kufur. Tapi hari ini orang-orang yang dianggap pengusaha sukses, lihat ketika di podcast. Sebagian mereka udah ngaji tapi bahasanya ketika berbicara tentang kesuksesannya jauh dari nilai-nilai tauhid dan tawakal kepada Allah. Oh usaha gua begini karena gua dulu perjuangannya luar biasa, jatuh bangun aneh. Ya akhi jawab dulu, ini dari Allah. Ini ujian dari Allah. Buktinya apa? Buktinya banyak orang di luar sana yang telah melakukan sebab yang sama bahkan lebih dari perjuangan Anda. Tetapi mereka belum mendapatkannya. Menunjukkan apa? Bukan dengan sebab. Makanya ada ayat yang berbunyi wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat pada diri kalian kecuali dari Allah. Seorang muslim itu bertawakal dan melakukan sebab. Setelah dia mendapatkan apa yang dia cari, dia tidak menisbatkannya kecuali kepada Allah. Tidak dia nisbatkan kepada sebab. Tidak dia sebabkan kepada sebab. Walaupun dia telah melakukan sebab. Tadinya dia miskin, kemudian dia kaya setelah berbagai perjuangan lika-liku kehidupan yang dia lewati. Ketika ditanya dari mana? Minallah semata. Mungkin kalau ditanya pernah melakukan apa saja sebab-sebab yang pernah saya lakukan ini. Tapi ini semua dari Allah, ujian dari Allah. Apakah dengan ini, kekayaan ini aku menjadi semakin dekat dengan Allah ataukah semakin kufur. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, yang ketiga dari penghalang tawakal adalah ar-rukunu lil khalq wal-i'timadu alaihim fi qada'il hajat. Terlalu percaya, optimis kepada makhluk dan bergantungan dengan mereka di dalam menunaikan kebutuhannya. Karena menurut ini nggak mungkin beliau presiden, menteri, gubernur, bupati, nggak mungkin deh, ya. Cuma sekian juta nggak mampu beliau berikan, nggak ada yang nggak mungkin. Namrud, siapa yang memprediksi Namrud tiba-tiba bisa sehancur itu hanya karena seekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya, ya kan? Siapa yang pernah prediksi? Pagi ini ente dijanjikan dapat PL, 5 menit setelah dia bilang PL bakal gua kasih buat ente, udah mati yang ngejanjiin itu. Yang janjiin tender ente menang, baru 2-3 menit setelah itu jatuh stroke dia. Engkau tahu tangkap KPK. Ente udah nyetor 15%, tender gak dimenangkan. Akhirnya bertepuk sebelah tangan. Jangan terlalu berharap kepada manusia.
Meminta bantuan kepada manusia dalam hal yang dia mampu, itu boleh-boleh saja. Berharap jangan. Ya. Berharap jangan jemaah. Karena manusia ini lemah. Bisa jadi orang yang kita berharap kepada lebih duluan mati Pak daripada kita. Lebih duluan dia mati daripada kita. Bahkan lebih duluan jatuh sakit dia daripada kita. Kepada orang tua sekalipun. Hadirkan hati ini selalu kepada Allah Jalla wa ikatkan hati ini hanya kepada Allah. Dan ingat berita dari Nabi. Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Jadikan ini peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih, kata Nabi. Barang siapa yang bergantungan dengan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepadanya. Kalau dia bergantungan dengan Allah, berarti Allah akan serahkan dia kepada diri yang maha kuasa, yang innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tetapi kalau dia bergantungan kepada selain Allah, kepada manusia, jin, sebab, maka Allah serahkan dia kepadanya. Berikhtiar silahkan, bergantungan jangan. Nah, yang keempat dari awaiq at-tawakkul, penghalang tawakal adalah hubbud dunya wal iqtiraru biha. Cinta yang luar biasa terhadap dunia sampai-sampai tertipu dengannya. Sehingga dia terhalang untuk bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Lihat orang-orang yang betul-betul cinta terhadap dunia dan tertipu dengan dunia. Ketika mereka berbicara tentang karir yang akan mereka raih, tentang harta yang akan mereka kumpulkan, sedikit pun mereka tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia kira itu semua akan dia dapatkan tanpa pertolongan dari Allah. Ini 4 perkara yang kata para ulama sebagai awaiq at-tawakkul. Ya, awaiq at-tawakkul. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wal ilmu 'inda Allah. Baik jamaah ini muliakan Allah, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf, dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya, dan agar Allah Jalla wa Ala tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan dia cinta, ridha dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan sepertinya enggak ada pertanyaan ya. Ada Bu? Nah, banyak rupanya. Fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabarnya? Semoga Ustaz baik-baik saja dan Allah mudahkan. Boleh buka masker, suaranya enggak jelas. Apa? Gimana kabar Ustaz? Semoga Allah jaga Ustaz dan kaum muslimin. Alhamdulillah bikhair, barakallahu fik, Allah yahfadzak. Waalaikumsalam barakallah. Ustaz Afwan, ana ada 2 pertanyaan. Nah. Yang pertama terkait media sosial Ustaz. Beberapa pekan lalu ada diskusi di antara calon bupati atau semacamnya mengatakan tentang Salafi Wahabi Ustaz. Bagaimana tanggapan kita untuk menyikapi mereka dengan ketakutan mereka terhadap kita gitu Ustaz. Yang pertama itu. Lalu yang kedua Ustaz, Ana izin bertanya terkait Gen Z atau milenial saat ini Ustaz. Beberapa kali Ana melihat di Blok M, Ana dengan teman-teman Ana berkajian di sana. Qadarullah teman-teman Ana lebih banyak memperlihatkan jubah-jubah mewah premium hingga akhirnya jadi ajang sebagai bentuk kemewahan gitu Ustaz. Mohon nasihat untuk kita yang sebagai milenial. Barakallahu fiik. Yang pertama ya terkait sebagian jawabub dan semisal dengannya yang mengangkat tema tentang Salafi Wahabi sebagai tantangan buat keutuhan NKRI dan sebagainya. Maka kita katakan apakah ini maksud dengan Salafi Wahabi? Apakah yang dimaksud dengan Salafi Wahabi orang yang suka demo pemerintah, mencaci maki pemerintah, mengkritik pemerintah terang-terangan, membolehkan pemberontakan, ya bom bunuh diri? Maka kita katakan na'am, ini harus sama-sama kita perangi, dan inilah yang diperangi oleh dakwah sunnah siang dan malam. Kalau dalam kitab-kitab akidah mereka dibahasakan dengan kaum khawarij. Tetapi apabila ini maksud dengan Salafi Wahabi adalah orang-orang yang menjalankan agama Islam ini dengan mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman para salaf. Ada dalilnya dilakukan, tidak ada dalilnya tidak melakukannya. Maka hal apa yang perlu dikhawatirkan dari mereka? Yang kedua, orang yang mengangkat tema ini dalam perdebatan politiknya menunjukkan ada hal yang negatif darinya. Kenapa? Yang pertama di Indonesia alhamdulillah kita punya TNI,
dengan kekuatan yang luar biasa yang Allah berikan. Kita punya Polri yang luar biasa yang Allah berikan kekuatan. Ya, kita punya dan yang lain-lainnya dari negara yang bisa mengetahui kalau memang itu mereka mengancam negara, nanti akan ditangkap. Kenapa yang harus khawatir? Berarti selama ini dia meragukan kekuatan negaranya sendiri. Ya kan? Kalau dia bilang khawatir, kan nanti ada polisi yang nangkap. Ada intel dari polisi, dari tentara, dari dan berbagai ya dinas yang ada di dalam negara kita atau instansi yang ada di dalam negara kita. Kenapa yang harus dikhawatirkan? Yang berikutnya berarti dia tidak paham apa itu Pancasila. Kebebasan di dalam beragama. Selama kebebasan tersebut masih di dalam undang-undang dasar kita. Berarti dia mengajarkan intoleran. Nah, mengajarkan intoleran. Kenapa orang-orang yang mengkhawatirkan Salafi Wahabi dengan makna di atas tetapi tidak pernah mengkhawatirkan isu Syiah? Ini kan tanda tanya besar. Coba lihat politikus-politikus yang selalu mengatakan dikhawatirkan Wahabi berkembang dan sebagainya. Kenapa mereka nggak mengkhawatirkan Syiah? Tidak ada suatu negara berkembang Syiah kecuali Sunni dibantai. Suriah siapa yang bantai? Syiah. Dan sekutunya Yaman. Markis Darul Hadis Syekh Muqbil yang beliau dirikan dari tahun 70-an. 2013 atau 2011 atau 12 jadi debu, dibombardir oleh kaum Syiah. Di Irak sebagian sekian ulama sunnah dibantai oleh kaum Syiah. Tetapi lihat di mana ada negara yang dikatakan banyak Wahabi di situ, tapi selain Wahabi dibantai. Syiah di Madinah, jauh dari kota Madinah, itu terlindung karena sebagai warga negara. Terlindung mereka, haknya sama. Karena memang sudah ada perjanjian dari semenjak kerajaan yang pertama. Nah, kapan sejarahnya Salafi Wahabi menghalalkan darah kaum muslimin? Mana buktinya? Kecuali cerita palsu dan dusta terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan kita alhamdulillah pemerintah kita punya Polri, punya TNI dan sebagainya. Insya Allah kalau ada yang radikal pasti pihak aparat duluan yang tangkap. Dan kita bantu. Tapi sayangnya isu Syiah nggak pernah diangkat. Isu Syiah nggak pernah diangkat. Menunjukkan apa? Jangan-jangan Syiah orang yang seperti ini. Syiah menghalalkan mut'ah. Ini menghancurkan negara ini. Bayangkan kalau orang semua yang mut'ah. Berpotensi terkena HIV, AIDS. Runtuh negara ini kalau semuanya kena AIDS, semuanya kena HIV. Runtuh negara ini. Ya. Belum lagi sifat mereka yang taqiyah menghalalkan darah orang yang di luar mereka. Walaupun terlihat lembut. Sekarang lihat di Irak, lihat di Iran, lihat di Suriah dan sebagainya. Dan kita nggak perlu khawatir jamaah. Ya, tuduhan-tuduhan yang seperti ini bukan hal yang baru. Ya, bukan baru. Ini sudah berulang kali terjadi. Nabi juga dituduh demikian dan sebagainya. Dan agama ini milik Allah. Kita nggak pernah mengkhawatirkan agama Allah. Yang perlu kita khawatirkan adalah diri kita akankah tetap istiqamah hingga akhir hayat ataukah tidak. Yang kedua tadi terkait antum sebutkan apa kalau pergi ke kajian ke Blok M tadi. Melihat teman-teman memamerkan baju-baju yang berkualitas. Begitu? Ini baju saya keren. Yang pertama, akhi berbaik sangka aja. Ya, hidup ini udah agak sempit. Jangan kita sempitkan diri kita dengan kejulitan kita sendiri. Ketika dia menyebut gini harga baju saya, bisa nggak kita berbaik sangka? Mungkin dia dalam rangka at-tahadduts bi ni'matillah. Dia ingin melaksanakan firman Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita aja yang kebaperan terkadang. Ya kan? Berbaik sangka saja. Karena kalau kita berburuk sangka, kata Hasan Al-Basri, ente benar nggak dapat pahala, ente salah, ente dusta dan berdosa. Iya, kata Hasan Al-Basri,
Suudzon itu kalau benar ente nggak dapat pahala. Kalau salah ente pendusta dan pendosa. Ya, kata Hasan Al-Basri. Ini yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang seperti ini menjadi terkadang merusak hati kita karena kita sendiri berarti masih cinta sama dunia. Kalau kita nggak cinta sama dunia, lihat kawan kita dunia yang lebih dari kita, nggak ngaruh. Kenapa mulai si fulan dapat mobil dari mana, gaji yang UMR, masa bisa punya mobil? Apa urusan kita? Anggap dah itu mobil siluman. Kan antara dia sama Allah. Ya kan? Kalau memang betul itu hasil curian, lapor ke polisi. Ya. Karena kita terkadang masih cinta kepada dunia. Sehingga begitu melihat kawan bawa dunia yang lebih, kita gimana gitu. Padahal ya, kalau kita nggak cinta sama dunia, nggak peduli. Nabi miskin, para sahabat yang ada yang kaya. Utsman bin Affan pernah sedekahkan 600 ekor onta dalam satu kesempatan. Kalau beliau orang miskin mungkin. Ya. Para sahabat ada yang kaya dan ada yang miskin. Sampai-sampai sebagian sahabat ada yang cemburu ke Nabi, wahai Rasulullah, ini kawan-kawan kami yang kaya ini bakal mendahului kami ke dalam surga. Lebih banyak bersedekah, memerdekakan budak dan sebagainya. Kemudian masalah pakaian, innallaha jamil yuhibbu kulla jamal. Allah Maha indah dan mencintai setiap yang indah. Dan ini Nabi sabdakan adalah tatkala ada sahabat Nabi yang takut dirinya sombong setelah Nabi mengatakan gak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hati walaupun sebesar biji gandum. Dia pun mengatakan, wahai Rasulullah, aku suka memakai baju yang bagus, sendal yang bagus. Apakah itu bagian dari kesombongan? Maka Nabi pun mengatakan, innallaha jamil yuhibbu kulla jamal. Allah itu Maha indah, mencintai segala keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Yang berikutnya, barakallahu fik, hendaknya kita bergaul dengan orang yang sekufu dengan kita agar tegangan sosial tidak terjadi. Ini penting. Karena Nabi mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ruh manusia ini seperti pasukan di medan tempur. Bagaimana pasukan di medan tempur? Kalau dia melihat ada pasukan lain yang memiliki simbol yang sama, diberikan sandinya sama, dia akan merapat. Ya kan? Tetapi begitu di medan tempur dia melihat ada sekelompok pasukan, simbolnya berbeda, sandinya pun berbeda, pasti dia akan jaga jarak. Begitu kita juga. Orang yang cinta dunia akan bermain sama cinta dunia. Orang yang zuhud akan sama zuhud. Maka ada ucapan sebagian ulama salaf yang mengatakan, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsih. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Kalau ente pemakai ibu-ibu misalkan sukanya mampunya cuma tas-tas KW, cari besti-besti yang pakai kelas KW juga, Bu. Ini udah tahu dirinya cuma mampu beli tas KW. Mainnya sama besti-besti yang belanja tasnya paling dekat ke Singapura. Ya meleleh nih ludah. Ya enggak, ente punya mampunya Toyota, main sama orang yang pakai mobil Jerman. Ya, kita mainnya mampunya Avanza, mau gabung sama grup klub Land Cruiser. Bukan mereka yang salah, kita yang salah alamat, yang tak tahu kadar diri. Iya, Ustadz pun terkadang harus begitu, man. Ya, kalau dia terlalu bergaul sama ustadz yang banyak, yang ya rezekinya bagus, ekonomi bagus, ustadz bisa ya kurang juga zuhud, cari ustadz yang sama ekonominya. Jangan sih ustadz yang ekonomi lebih tinggi, ya kan? Rahimallah, makanya dalam nikah saja kita dianjurkan untuk mencari yang sekufu, yang selevel. Ya ibu-ibu ya, kalau mampunya cuma tas-tas KW, Bu, cari teman-teman yang tas KW juga, Bu. Jangan, ini teman duduk ya, bukan kenalan. Ini udah tahu dirinya cuma mampu tas KW. Bergaulnya sama besti-besti yang tasnya ya, branded. Akhirnya terjadi ketegangan sosial. Penting ini ya, barakallahu fik. Allah ya fadak. Kenapa, Bu? Betul nggak nasihatnya, Bu? Betul. Nah, akhirnya suami yang naik asam lambung ketika istrinya pulang, ya kan?
Bang tadi bagus banget tasnya bang. Ya iyalah, suaminya penghasilan 100 juta sebulan, suami ente 1,5 juta. Akhirnya suami yang kena asam lambung karena istri salah gaul yang tidak tahu kadar dirinya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, pertanyaan berikutnya. Mau nanya salat sunnah Ustaz. Salat sunnah qabliyah asar. Ada atau tidak? Ada dalil kalau qabliyah ratibah enggak ada. Tetapi salat sunnah asar ada, namun bukan ratibah. Dalilnya hadis Ummu Salamah dan juga datang dari Ali bin Abi Thalib. Beliau salat 4 rakaat antara adzan dan iqamah salat asar. 4 rakaat di sini boleh dengan 3 cara. Boleh dengan 2 rakaat dengan 2 kali salam. Boleh 4 rakaat dengan sekali salam dan 1 tasyahud. Ya, dan boleh dengan 1 kali salam dengan 2 tasyahud. Wallahu taala alam bisawab. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ustadz mau tanya, apakah ada dalilnya kalau perempuan pergi keluar rumah memakai lipstik tidak boleh? Tidak ada dalilnya. Belum selesai tapi ibu, tunggu bu, jangan langsung pulang. Ya, juga tidak ada dalilnya larangan keluar menggunakan celana ketat, juga nggak ada dalilnya bu. Gimana mau pakai? Hah? Juga tidak ada dalil yang berbunyi secara teks jangan keluar dalam keadaan dada tidak tertutup. Juga tidak ada kan? Tapi ini semua masuk ke dalam firman Allah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan dengan dandanan seperti dandanannya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Mereka kalau keluar rumah berdandan. Ya, kalimat berdandan di sini mencakup berapa hal kata para ulama. Yang pertama, pakai baju nutup aurat tapi membentukkan lekukan-lekukan aurat. Yang kedua, memperlihatkan auratnya. Yang ketiga, ya, perhiasan yang bisa menimbulkan fitnah, lipstik. Ini kan perhiasan wanita. Nah, yang hendaknya tidak dia lakukan kecuali di depan suaminya. Tapi sebagian wanita memang udah kebalik ya, mindset ya. Kalau keluar rumah, Masya Allah, menor-menor mukanya. Udah kayak permen nano-nano, Pak. Iya. Padahal ke pasar belanja sayur. Atau ke walimah paling lama di walimah setengah jam. Persiapan dandanannya 1,5 jam. Suami sampai matiin AC mobil berhemat bensin nunggu dia di parkiran. Tetapi ketika sedang di rumah bersama suaminya, penampilannya seperti kuntilanak yang telah berumur 85 tahun. Bau burket, bau jigung, males mandi, dengan dasternya yang udah seminggu nggak dicuci. Sehingga ketika suami mendekatinya, bau bawang, bau tomat, bau minyak, udah kecampur-campur dah. Begitu suami bilang, "Dek, keluar kita. Kajian kulineran," baru mandi, baru sikat gigi, baru pakai deodoran. Ketika suaminya poligami baru bertanya, "Apa salah aku ya Allah?" Allah musta'an. Jangan dibalik bu ya. Berdandan itu untuk suami. Jangan justru ketika di rumah seperti kuntilanak. Izin bertanya Ustaz, saya seorang perantau dan sudah bekerja. Nah, pada pekerjaan saya setiap hari selalu mendengarkan musik solusi. Yang pertama, perbanyakkan zikir. Ya, memang ada sebagian ulama, sebagian athar sahabat masukkan gini. Tapi kan nggak mungkin selalu. Selama hati antum membenci, karena ini udah di luar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Selama kita tidak menikmatinya, makanya ada dalam hadis disebutkan dia menikmati istama, bukan sekedar terdengar, sengaja dengan mendengarin. Sekarang siapa yang bisa lepas dari musik? Ustadz sekalipun nggak bisa. Ya kan, di masjid pun banyak musik hari ini. Setiap setengah jam sebelum adzan kasidahan, musik juga, ya kan? Hampir nggak ada yang selamat dari fitnah musik hari ini. Fattaqullaha mastata'tum. Usahakan untuk tidak menikmatinya sengaja, ya.
Jangan pas dengar dibiarin, akhirnya jari-jari juga ikut bergerak, telapak tangan juga bergerak, kepala pun ikut gerak. Padahal ustadz di depan dia. Ini sudah menikmati. Ya, sampai-sampai bisa nostalgia dan bisa murojaah lagi kalimat-kalimat tersebut. Tapi kalau sekedar dengar tidak dinikmati ya, bahkan dia selalu beristighfar, maka insyaallah ya tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah pertanyaan ini ana bawa, mudah-mudahan bisa ana jawab di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.